Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kabar kita semua luar biasa pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan hati yang rindu, hati yang terbuka, datang kepada Tuhan pada kesempatan ibadah online pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Kau segalanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan, kami rindu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan,
diri Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat diri Tuhan, saat diri Tuhan, saat diri Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita, bergembira bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bercintamu padaku, takkan pernah berubah.
setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi beroncak, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah virtual atau ibadah online. Saya berharap setiap kita tetap di dalam kekuatan iman, di dalam percaya yang semakin kokoh kepada Tuhan. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, iman kita tetap bertumbuh, tetap teguh di dalam Dia. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan akan firman-Nya, sebab melalui firman-Nya kita boleh dikuatkan dan kita juga boleh terus ditumbuhkan. Karena memang iman sangat membutuhkan makanan dan makanannya adalah firman Allah. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini sekali lagi Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan boleh berjumpa sekalipun melalui rekaman semacam ini. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu mengalir di dalam kami, bahkan hikmat-Mu juga yang akan menerangi setiap kami Tuhan melalui urapan Roh-Mu yang akan membuat kami Tuhan boleh memahami akan setiap kebenaran-Mu yang kami dengar pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 6, tapi saya tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi kita akan merenungkan beberapa bagian daripada firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar daripada perenungan kita. Saya memberikan judul pada kesempatan ini dengan judul Dipakai Tuhan Seperti Gideon. Dipakai Tuhan seperti Gideon. Ayat 11 akan saya bacakan buat kita sekalian dan seterusnya sampai ayat yang ke-13 ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan-Mu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan seterusnya kita bisa baca sendiri nanti di
di rumah kita membaca Alkitab kita sendiri, bagaimana perjalanan selanjutnya atau kisah selanjutnya. Tuhan datang melalui malaikat menjumpai Gideon yang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi dia melakukannya itu secara diam-diam. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya itu bahwa orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka terus diserang dan diancam oleh orang Midian, setelah mereka menaburkan akan benih mereka, lalu kemudian datanglah orang Midian menyerang. Bahkan seluruh ternak mereka pun itu habis. Bahkan seluruh hasil ladang mereka pun itu habis. Sesudah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan menaburkan benih mereka, lalu datanglah orang Midian. Keadaan mereka sungguh-sungguh pada waktu itu dalam keadaan yang payah. Mereka dalam keadaan yang sulit, di mana pada waktu itu 7 tahun lamanya bangsa Israel berada di dalam masa yang sangat sulit. Bangsa Israel berada dalam masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. 7 tahun ini adalah masa di mana orang Israel mereka berada di dalam kekuasaan. 7 tahun lamanya mereka berada di dalam kekuasaan orang Midian ini. Berarti ini merupakan waktu yang cukup panjang, bukan dalam hitungan bulan. 7 tahun. 7 tahun mereka berada di dalam situasi yang semacam itu. Coba bayangkan sebagai umat Tuhan yang dipilih, sebagai umat Allah yang dipilih, yang mereka telah mengalami bagaimana hebatnya Tuhan pada waktu nenek moyangnya menceritakan bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana Tuhan berada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan menyertai daripada bangsa ini secara khusus, daripada seluruh musuh-musuh mereka. Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu kemudian dalam masa 7 tahun, bangsa ini berada dalam kekuasaan daripada bangsa Midian. Dan pada saat itulah mereka benar-benar dalam putus asa. Namun, kita menyaksikan di sana tadi itu bahwa Tuhan datang melalui malaikat ketika Gideon sedang berada di ladang. Dan secara sembunyi-sembunyi, Alkitab berkata mereka berdiam di gunung-gunung batu. Mereka berada di dalam gua-gua persembunyian mereka. Mereka tidak berada di satu tempat yang memang bermukim yang layak. Di dalam satu tempat memang pemukiman yang sebagaimana pada umumnya. Mereka berada dalam persembunyian. Lalu mereka harus membuat ladang secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian hasilnya setelah menabur, datanglah orang Midian. Waduh, ini benar-benar merupakan sebuah keadaan situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian betapa terkejutnya Gideon pada waktu itu ketika didatangi oleh malaikat Tuhan itu. Perhatikan di sana bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ayat 12 ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpah kami? Tuhan mau pakai Gideon. Tuhan mau melakukan sesuatu. Tuhan mau membuat sebuah sejarah yang baru dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi Gideon sudah patah arang duluan. Dia sudah kehilangan. Dia berdalih, dia kehilangan harapan. Dia tidak melihat ini dengan imannya. Dia tidak melihat Tuhan yang dapat memulihkan daripada bangsa ini, daripada keadaan situasi mereka yang sedang terjadi pada waktu itu. Memang dia mengemukakan sebuah alasan yang sangat wajar, dan memang itulah keadaannya, memang itulah situasinya. Dan di sana kita mendapati bagaimana Gideon menjawab tadi itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpah kami? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata ini biasanya juga kita lontarkan dalam kehidupan beriman kita. Kalau memang Tuhan itu menyertaiku, kalau memang Tuhan ini beserta dengan aku, kenapa perkara ini harus terjadi kepadaku? Kenapa hal ini harus menimpa aku? Kenapa masalah ini harus kepadaku? Kenapa tidak dialamatkan kepada orang lain yang hidupnya sembrono dengan Tuhan, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan?
Kadang-kadang orang beriman pun harus mengalami akan masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Berarti di sini bahwa orang yang dipilih Tuhan itu tidak berarti bahwa dia bebas daripada persoalan-persoalan hidup, bahkan persoalan hidup yang pelik, kehidupan, persoalan hidup yang sulit dan sulitnya luar biasa. Jadi bukan jaminan bahkan orang benar itu tidak mengalami masalah atau persoalan pergumulan hidupnya. Oh, selalu lancar hidupnya. Oh, selalu dalam masa-masa yang indah. Itu drama. Itu drama. Hidup kita ini adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, kehidupan yang penuh dengan lika-liku, di mana kita boleh mengenal Tuhan dan kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan berperkara dalam tiap-tiap kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Secara khusus di sini tadi itu Tuhan mempersiapkan akan Gideon. Gideon di sini mengajukan sebuah alasan, dalih. Dia mengatakan, ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Alasannya adalah alasan yang masuk akal. Alasannya adalah alasan yang tidak dibuat-buat. Memang begitu faktanya. Memang demikianlah adanya. Bahwa memang dari kaum keluarga yang paling kecil, yang tidak terkenal, yang tidak dianggap, dan dia juga sendiri adalah orang yang paling muda. Dia orang yang paling muda. Tetapi Tuhan mau pakai. Perhatikan di sini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu membawa hati kita, seluruh tujuan hidup kita ini kepada rencana Allah. Ada sebuah arus yang besar, ada sebuah sungai yang besar di dalam sejarah kehidupan ini. Sejak dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai pada Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, itu merupakan perjalanan sejarah. Dan kita berbagian di dalam perjalanan sejarah ini. Masing-masing kita dipanggil oleh Allah di dalam perjalanan sejarah ini. Bagian demi bagiannya, bagian di masa lampau sudah diisi oleh tokoh-tokoh iman yang diceritakan oleh Alkitab. Bahkan ketika Alkitab pun sudah selesai ditulis, ada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang meneruskan seluruh kesaksian iman daripada tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi dan rasul-rasulnya, itu diteruskan oleh bapak-bapak gereja. Dan sampai hari ini gereja Tuhan merupakan bagian daripada perjalanan sejarah, daripada rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk berbagian di dalam rencana Allah yang besar ini, yaitu di dalam pekerjaannya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu melihat akan rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus keluar daripada hidup berkutat hanya dengan sebuah kehidupan demi keluarga, demi diri sendiri. Tetapi segala sesuatu yang kita harus pandang di dalam skup yang lebih besar, di dalam porsi yang makin luas. Sebagaimana Tuhan memang memiliki rencana atas hidup kita. Di dalam Alkitab Tuhan memakai orang-orang yang bahkan minder sekalipun. Musa adalah seorang yang petah lidah. Musa adalah seorang yang tidak pandai bicara. Ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan memanggil Musa, kita tahu bagaimana jawaban Musa. Bahwa memang dia tidak pandai bicara. Betul, memang dia tidak pandai bicara. Dia mengemukakan alasan yang sesuai dengan faktanya. Dia seorang yang petah lidah, tidak seperti Harun yang merupakan abangnya, kakaknya, yang jauh lebih fasih. Tetapi rencana Tuhan, panggilan Tuhan tidak beralih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merasa tidak memiliki kemampuan, ketika kita merasa tidak memiliki kesanggupan,
Karena memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita lahir, memang masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kesanggupan yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki kemampuan dalam berbicara yang lebih fasih. Ada orang yang dikasih kesanggupan di dalam bidang-bidang yang lain. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Tidak ada produk yang gagal di dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang Tuhan lakukan itu, lalu kemudian itu tiba-tiba dia kaget, loh kok jadinya begini. Tidak ada yang salah dalam desainnya. Semuanya begitu tepat sesuai dengan rencananya. Itu sebabnya setiap kita jangan melihat diri kita, keadaan kita. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mendengarkan panggilannya. Dan Tuhan memakai orang-orang yang mau. Sekecil apapun, seberapapun porsi yang Tuhan kasih kepada kita. Jangan pernah bandingkan kepada orang lain. Taatlah hanya kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Panggilannya kepada kita. Taatlah kepada panggilan itu. Saul itu dipilih oleh Tuhan. Memang kita sudah tahu bahwa raja yang pertama itu adalah Saul ya. Tuhan memanggil Saul, Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja yang pertama. Dan poin kita di sini itu bukanlah soal bagaimana bangsa Israel menghendaki raja yang mana oleh karena mereka menyaksikan akan bangsa-bangsa lain yang memiliki raja, lalu kemudian mereka menolak untuk Tuhan memerintah secara langsung, lalu kemudian mereka menghendaki seorang raja. Tapi Tuhan memberikan raja juga toh kepada bangsa Israel. Tapi perhatikan bahwa raja tadi di sini itu yang Tuhan pilih. Nah, ketika Tuhan mengalamatkan pilihannya kepada Saul, ketahui di sana bahwa Saul itu bersembunyi dan dia berada di antara barang-barang. Dia sembunyi. Biasanya orang mau jadi raja loh ini. Ini bukan menjadi orang yang karyawan biasa. Ini menjadi raja, menjadi kepala. Tapi perhatikan, Saul itu bersembunyi di antara barang-barang. Berarti dia minder. Dia menyadari dirinya itu tidak sanggup. Perhatikan, berdalih terhadap ketidakmampuan diri itu tidak akan mengubah rencana Tuhan. Kalau Tuhan pilih kita, itu sebabnya taatlah dengan panggilan itu. Kita tidak membahas mengenai kesalahan-kesalahannya yang tidak taat di Saul di sini itu. Tetapi yang kita soroti di sini adalah bahwa bagaimana pilihan Tuhan atasnya, lalu kemudian dia yang minder tadi itu, tetap Tuhan tidak mengalihkan, tidak memindahkan gara-gara hanya karena minder. Gara-gara hanya dia tahu dirinya itu tidak memiliki kesanggupan. Siapapun kita, Tuhan akan pakai kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berbagian di dalam pemakaian Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia, di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Bagaimana setiap orang diberi kehormatan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memakai setiap orang yang sungguh-sungguh mau berbagian di dalam pekerjaannya ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap rencana Tuhan dan pilihannya tidak akan pernah beralih ketika Tuhan memang sudah menetapkan setiap kita. Tetapi ketika kita tidak taat, ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, nah itu kita sedang berurusan dengan Tuhan. Kita sedang berperkara dengan Tuhan. Saya tidak nakut-nakuti, tetapi sebenarnya kita mau melihat ini secara positif. Kita melihat bahwa ini merupakan sebuah kesempatan besar untuk kita boleh berbagian di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada Gideon tadi itu. Ternyata Gideon dipakai oleh Tuhan, sekalipun dia meminta konfirmasi daripada Tuhan untuk Tuhan membuktikan bahwa memang dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa-masa yang sulit, ketika kita berkata, Tuhan Engkau di mana? Kita berurusan dengan diri kita. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan kalau kita fokus kepada hanya pada persoalan-persoalan diri kita. Ya, memang persoalan-persoalan diri kita itu justru Tuhan akan memakai persoalan itu di mana rencananya dinyatakan melalui apa yang sedang kita gumulkan sesuai dengan konteks keadaan kita. Lah, keadaan daripada bangsa Israel pada waktu mereka berada dalam kekuasaan orang Midian, justru konteks keadaan inilah
yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Ya Tuhan pakai Gideon. Untuk apa? Dia keluar. Keluar dari apa? Keluar daripada keadaan yang sembunyi-sembunyi tadi itu. Lalu terus siapa yang akan Tuhan pakai? Kita harus memulai. Kita harus memulai. Jangan menunggu orang lain. Biasanya si A atau si B yang jauh lebih pantas untuk dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, ketika kita mendengar suara Tuhan dan di dalam hati kita terbersit, kita merasa digerakkan oleh Tuhan. Jangan tahan-tahan. Jangan berdiam. Ikuti apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Hentakan demi hentakan yang Tuhan gerakkan di dalam hati kita. Ikuti itu. Dan pada akhirnya Tuhan akan memakai orang-orang yang akan bersedia untuk bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan bagaimana kisah selanjutnya kalau kita baca ya, tapi kita tidak baca di sini pada kesempatan ini. Bagaimana bangsa Israel itu harus berhadapan dengan orang Midian yang jumlah pasukannya itu 135.000. Itu bukan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan pasukan yang dimiliki tentara Israel. Mereka cuma punya berapa? 32.000. Lalu kemudian Tuhan ini membawa Gideon, ya. Setelah Tuhan memberikan konfirmasi tambahan berikutnya, dan ternyata Gideon memiliki iman yang kokoh sekarang. Dia memiliki keberanian sesuai dengan memang yang diucapkan oleh malaikat Tuhan di sana tadi itu. Hai pahlawan yang gagah perkasa, yang gagah berani. Imannya tumbuh, imannya terus tumbuh. Lalu kemudian itu ketika dihitung berapa jumlah pasukannya itu, didapatinya itu ada 32.000. Lalu kemudian Tuhan bilang, terlalu banyak. Kurangi menjadi berapa? 10.000. Begitu sekarang tinggal 10.000, Tuhan bilang berapa? Masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak. 10.000 itu masih terlalu banyak. Loh, jumlah musuhnya orang Midian itu 135.000. 10.000 dibandingkan 135.000. Itu seperberapa itu? Masih terlalu jauh perbandingannya. Lalu Tuhan suruh mereka itu untuk minum air di sungai, dibawa ke sungai. Lalu kemudian perhatikan bagaimana mereka caranya minum. Ada yang langsung minum seperti anjing kalau minum itu ya, langsung dengan menghirup air di situ itu, langsung ke mulutnya. Lalu kemudian itu ada yang mengambil dengan tangannya, baru dia minum memakai tangannya. Lalu kemudian tersaringlah menjadi 300 orang. 300 orang melawan 135.000. Itu resep untuk kalah. Itu resep untuk kalah. Tuhan kadang-kadang membuat sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan membuat sesuatu yang di luar nalar kita, di luar hitung-hitungan kita. Tuhan berada di luar jalur yang logik. Karena apa? Karena Tuhan di atas penguasa, karena Tuhan penguasa daripada seluruh kehidupan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menggunakan dengan 300 orang saja, lalu kemudian menghadapi 135.000 daripada pasukan orang Midian, rupa-rupanya Tuhan memang membuat perkara yang begitu indah, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Dan ternyata Tuhan membuat kemenangan bagi Gideon. Tuhan membuat kemenangan buat Gideon. Apapun situasimu hari ini, bagaimanapun keadaan kita hari ini, ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit, fakta-faktanya memang sulit. Betul, itu tidak dapat disangkali. Memang benar adanya seperti itu. Tetapi itu tidak akan mengurangi akan pemeliharaan Tuhan. Seperti yang diajukan oleh Gideon tadi. Dia berkata, bagaimana? Ya, bukankah Tuhan? Ayatnya yang ke 13 tadi itu ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpa kami? Dia membawa
sebuah pernyataan, jawaban kepada Tuhan itu atas bagaimana yang Tuhan sudah lakukan. Dia mempertanyakan Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan yang dulu menyertai. Kalau memang Tuhan menyertai, kenapa sekarang begini? Kenapa situasinya jadi berubah? Kok sekarang keadaan kami sulit? Kok sekarang keadaanku malah sulit? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Dia tetap menyertai engkau sekalipun engkau dalam masa-masa yang sulit hari ini. Perhatikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun situasimu hari ini seolah-olah dibiarkan dalam tanda kutip. Seolah-olah Tuhan membiarkan situasinya berjalan seolah-olah tanpa pertolongan. Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan bukan Tuhan tidak saja tidak menyertai. Bahkan bukan Tuhan hanya menyatakan penyertaannya. Tuhan memakai engkau. Siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang demikianlah yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan berbuat yang hebat di dalam dirinya dan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kehidupan yang ada ini. Itu Tuhan boleh dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak butuh kita untuk melakukan pekerjaan. Terlalu mudah bagi Dia. Terlalu mudah bagi Dia untuk melaksanakan rencananya dengan kekuatan kuasanya. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita. Tetapi sebenarnya ketika Tuhan panggil kita, Tuhan pakai kita, Tuhan mengajak kita untuk terlibat supaya kita dapat menyaksikan kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan mengajak kita terlibat di dalam pekerjaannya, sebenarnya supaya kita dapat menyaksikan kemuliaan-Nya yang begitu luar biasa. Maukah kita menyaksikan kemuliaan-Nya itu? Ataukah kita berpangku tangan? Lalu kemudian bukankah si A yang lebih pantas, si B yang lebih cocok, si C yang lebih layak? Tuhan mencari orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jadilah seperti Gideon yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit, bahkan pandemi seperti ini pun, ya, kita tidak tahu ke depan akan jadinya seperti apa. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah memindahkan rencananya atas pilihannya kepada seseorang yang mau dipilihnya. Tetapi ketika kita tidak taat, Tuhan akan berurusan. Kita akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami telah mendengarkan sabda firman-Mu pada kesempatan ini. Tuhan, mari Engkau menyatakan itu lebih dalam di dalam hati kami. Gerakkan hati kami Tuhan. Singkapkan bagi kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami berbagian di dalam pekerjaan-Mu yang mulia ini. Untuk kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu yang belum kami saksikan selama ini, yang belum kami lihat selama ini Tuhan. Kami rindu menyaksikannya bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan akan ibadah, akan renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.